Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama di dalam persekutuan kita, yaitu ibadah minggu pada hari ini. Dan di tengah-tengah pandemik akan COVID-19 ini, kita masih harus melaksanakan ibadah secara virtual ini. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak dan mengundang kita semua untuk kita berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Pimpinlah kami Bapa, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami boleh bersorak-sorai memuji akan Engkau ya Bapa. Dan kami meyakini Bapa bahwa semuanya itu oleh karena tuntunan-Mu. Engkau akan memberkati kami, dan dari awal pada akhirnya kami boleh bersuka cita, oleh karena Tuhan senantiasa boleh melindungi kami. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita dibimbing oleh sabdanya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat 12. Demikianlah sabdanya yang disampaikan kepada kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Itulah introitus yang disampaikan kepada kita. Marilah kita akan merespon akan firman ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 336, bait 1-3, Indonesia Negaraku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur dari Mazmur 74 ayat 1-3, 8-11, ayat 20 dan ayat 21. Saya akan membacakannya untuk sidang jemaat sekalian.
Nyanyian pengajaran Asap. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji namamu. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan membawa pribadi kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk kita mengaku setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di sepanjang kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh-sungguh boleh mengasihi kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami memohon kepadamu akan pertolongan-Mu. Biarlah belas kasih-Mu itu boleh nyata dan ada di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena kami mengakui dan menyadari Bapa, hidup kami ini dipenuhi oleh karena setiap dosa-dosa yang ada. Baik sengaja maupun tidak kami lakukan. Dan itu menyakiti akan hati-Mu Bapa. Ampunilah kami. Sehingga kami boleh dilayakkan ada dalam pelataran-Mu ini. Sehingga kami boleh layak untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Perbarui kami Bapa. Karena kami siap untuk memulai kehidupan yang baru. Meletakkan dan menghancurkan setiap dosa-dosa itu. Dan kami memulai dengan kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan Yesus. Pimpin kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, nyanyian Kidung Baru nomor 11. Bait yang pertama, ya Yesus tebuslah segenap dosaku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita dengarkan berita anugerah Tuhan dari Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan lewat berita anugerah Tuhan ini bahwa pengampunan dosa
telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, saya mengajak kepada kita semua untuk kita boleh mengucapkan satu dengan yang lain, mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara sebagai bentuk rasa pengampunan Tuhan dan kita nyatakan kepada sesama kita. Dengan tetap berdiri kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, demikianlah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Marilah kita akan mengimaninya. Oleh karena Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, maka semuanya akan dilimpahkan kepada kita ketika kita mau datang dan berseru kepadanya. Kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuntun aku, Tuhan Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita memohon tuntunan Tuhan agar firman ini boleh ada dan nyata di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih ya Allah, bahwa di setiap kehidupan yang Kau boleh curahkan kepada kami adalah bahagian dari firman-Mu yang baik, yang senantiasa menemani akan langkah-langkah hidup kami. Hari ini Bapa, kami kembali datang dalam pelataran-Mu untuk kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan dan tuntun kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Kau sampaikan sungguh boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan firman-Mu ini boleh kami nyatakan kepada sesama kami, bahkan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, urapilah ya Bapa, sehingga apa yang akan disampaikannya sungguh-sungguh sesuai akan seturut dan akan kehendak-Mu saja sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami menyambutnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-32, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah,
tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang menyambut dan menyatakan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Firman Tuhan hari ini kita ingin mengaitkannya dengan kita akan merayakan hari kemerdekaan bagi Republik Indonesia yang kita cintai ini. Besok hari Senin kita akan merayakan dan memperingati akan bagaimana negara kita telah merdeka. Dan sungguh firman Tuhan hari ini pun juga kita telah dihantarkan tadi di dalam sabda pembimbing kita, yaitu berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dapat rasakan ketika kemurahan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Atau yang lebih kompleks lagi, kemurahan itu hadir di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita berpikir dan kita renungkan, apa sih kemurahan dari Tuhan yang boleh diberikan kepada kita? Sebenarnya sesederhana mungkin Bapak Ibu, sederhana saja. Kemurahan Tuhan itu adalah bagaimana Tuhan mau menolong kehidupan kita. Artinya, Tuhan mau memberikan setiap karunia dan anugerahnya itu secara cuma-cuma. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh bernilai mahal, tetapi kita bisa mendapatkannya dengan gratis atau cuma-cuma. Itulah kemurahan Tuhan, yaitu anugerah dan karunia dari Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kemurahan inilah yang membuat akhirnya Allah begitu penuh kasih, Allah begitu luar biasa untuk mau menebus setiap umatnya, menolong dan menyelamatkan setiap manusia yang ada di dalam dosa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan begitu baiknya, saking baiknya, Ia mau hadir serupa dengan kita, bahkan Dia merelakan darahnya untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, ini memberikan suatu pengharapan di dalam kehidupan kita bahwa kita telah merdeka. Merdeka artinya adalah bagaimana kita telah bebas dari segala belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu dosa yang membelenggu di dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena karya penyelamatannya, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa itu. Dan kita sampai dengan saat ini masih bisa hidup di dalam dunia ini. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara? Dan tentu juga ini yang menjadikan suatu peringatan akan kehidupan kita ketika kita hidup di dalam bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Luar biasa, Tuhan boleh membentuk bangsa ini dengan begitu beragamnya suku, agama, ataupun ras kita.
daerah kita, tempat kita, rambut kita, kulit kita. Tetapi kita boleh bersama-sama ada di dalam satu kesatuan, di dalam kemerdekaan bangsa ini, Indonesia. Luar biasa Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana kita bisa hidup di dalam akan kemurahan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Akan bagaimana kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu kita dapat menerimanya. Yaitu dengan iman kita. Saudaraku, beberapa hal yang harus kita renungkan. Apakah ketika kita menerima kemurahan itu, kita akan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita atau sesama kita. Dan ketika kemurahan akan karya penyelamatan itu, apakah kita akan terus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kita akan memuliakan Tuhan kita. Ini yang menjadi perenungan kita. Ini yang menjadi satu tindakan nyata yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama iman di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai rasa syukur akan bagaimana Tuhan boleh menganugerahkan penyelamatan di dalam kehidupan kita, bahkan bagi bangsa ini. Hendaklah mari kita bersama-sama mendoakan agar bangsa ini selalu terus ada dalam kesatuan, persatuan. Bahkan bangsa ini selalu juga ada dalam lindungan dari mana tangan Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Kita menghadapi masa virus corona ini atau COVID-19. Tetapi bagaimana kita boleh bersama-sama memohon, berdoa kepada Tuhan untuk tiada henti-hentinya. Kita bersyukur karena Tuhan masih dengan sahabat ini menyelamatkan kita. Kita bersyukur masih di tengah-tengah pandemik ini, kita masih boleh diberikan hidup yang layak, yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan boleh mampukan dan kuatkan kepada kita. Meski kita susah untuk menjalani hidup dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi tetap kita harus ada rasa syukur di dalam hati kita. Tujuannya apa? Seperti dalam firman ini. Allah ingin kita taat kepadanya sehingga Tuhan akan memberikan kemurahan itu di dalam kehidupan kita. Dari kemurahan itulah kita akan dapat menerimanya. Disitulah kita akan dapat bersyukur. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga belajar membuang sekat-sekat atau blok-blok yang ada di dalam pikiran kita ataupun di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan ini kita akan terpecah belah. Bahkan bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan telah tetapkan kepada kita untuk kita jaga dan rawat, kita ingin menghancurkannya. Marilah kita melihat bahwa Tuhan tidak saja memelihara dan memilih bangsa Israel, tetapi Tuhan juga boleh berkenan di dalam setiap bangsa-bangsa yang mau datang kepadanya, mau datang untuk memuliakan dan menyerukan nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan pun juga akan memberkati bangsa-bangsa lain, yaitu terlebih bangsa Indonesia ini. Marilah saudaraku kita menjauhkan setiap sekat-sekat itu. Kita harus ada memiliki hati yang murni dan kita harus memiliki satu pemahaman bahwa kita ingin hidup di dalam suatu kebenaran. Kita tidak ingin ada perpecahan di dalam bangsa ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Tidak usah kita melihat sekup yang besar, tetapi mulailah kita melihat dari sekup kita yang kecil di tengah-tengah keluarga kita. Sudahkah kita tidak membuat sekat-sekat
di dalam kehidupan persekutuan kita? Sudahkah kita membuang atau tidak membuat sekat-sekat di dalam kehidupan kita bersama dengan masyarakat? Marilah kita bersama-sama mengimani akan hal ini, sehingga ketika gereja yang memberkati, kita pun juga boleh menjadi berkat untuk sesama kita. Nyatakanlah dan isilah di dalam suasana kemerdekaan ini, untuk kita boleh melihat lagi kehidupan sesama kita yang memiliki keperbedaan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap ada dalam satu kesatuan. Tunjukkanlah diri kita bahwa kitalah sang pembawa damai, bahwa kitalah yang diberikan kemurahan oleh Tuhan, dan kita pun juga boleh menyatakannya kepada saudara-saudari kita, bahwa kasih kemurahan Tuhan itu ada dan nyata bagi saudara-saudara. Maka dari itu saudaraku, yakinlah di dalam iman kita, tetaplah teguh bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita oleh karena karya penyelamatannya. Janganlah kita sekali-kali membawa lagi hidup kita jatuh ke dalam dosa. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Satu sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di seluruh abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu arahkan hati kita akan masuk di dalam doa ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita karena setiap harinya Tuhan boleh memperbarui hidup kami, dan setiap harinya Tuhan boleh memberkati dan melindungi kami, sehingga kami hari ini ada dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa kami, saudara kami yang dalam pemulihan atau dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Simon Simbang. Pulihkanlah hamba-Mu ini Bapak. Nyatakanlah sehingga pemulihan dan kesembuhan lawatan-Mu itu betul-betul nyata, bahwa bilur-Mu yang ajaib, Engkau akan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja menyembuhkan hamba-Mu ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Hamba-Mu Nimade Rumaningsih, hamba-Mu Kadek Leli Agnestia, hamba-Mu Agunawan Sembiring, hamba-Mu Maesea Bienvenido Bodi Patapardija,
dan hamba-Mu Yeli Dunu Bani. Kami berdoa bagi segenap saudara kami ini Bapa, oleh karena pertambahan usia yang boleh Kau tambahkan bagi saudara kami ini, menjadi berkat dan anugerah yang luar biasa Tuhan boleh nyatakan kepada mereka. Kami yakini Bapa bahwa hadiah yang luar biasa indah Tuhan nyatakan dan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap harapan dan cita-citanya Tuhan boleh berikan. Kami yakin dan percaya Bapa semuanya itu boleh terjadi oleh karena penyertaan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami. Peliharalah dan mampukan mereka untuk terus belajar di tengah-tengah masa pandemi ini. Kegiatan sekolah yang ia jalani biarlah anak-anak kami tetap kuat dan dimampukan. Sehingga baik orang tua yang mendampingi anak-anak yang turut serta mengambil bagian dalam pendidikannya, Engkau akan memampukannya. Sehingga mereka betul-betul telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami. Biarlah jemaat Kasih Kudus, gereja Kasih Kudus ini, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh jaga dan lindungi. Bahkan Tuhan juga boleh menetapkan setiap ketetapan-Mu yang baik di dalam proses pembangunan akan gedung gereja ini. Biarlah penyertaan-Mu dan kuasa-Mu yang akan mengerjakannya. Tepat pada waktu Tuhan itu semua akan selesai. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat di dalam gereja ini. Biarlah senantiasa Tuhan boleh memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi dalam kondisi masa pandemi ini, biarlah Tuhan akan segera yang akan menentukan waktu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami yakin bahwa rencana-Mu itu indah untuk persekutuan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi program-program gereja kami, meski ada banyak yang tidak dapat berjalan, tetapi kami meyakini bahwa setiap kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, secara maksimal untuk dapat memberikan pelayanan program dari gereja ini untuk jemaat maupun masyarakat. Mampukan kami Bapa, sehingga program-program yang masih ada dapat dijalankan dengan baik oleh karena tuntunan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun setiap jajarannya, sampai yang terendah, tingkat provinsi, maupun kabupaten, maupun kecamatan sampai desa. Sehingga semuanya ini boleh bersama-sama bersinergi untuk membangun bangsa ini dengan baik. Kami rindu Bapa. Di tengah-tengah kami akan merayakan kemerdekaan bangsa ini. Biarlah bangsa ini senantiasa dijauhkan dari segala bahaya. Dijauhkan dari segala hal-hal bentuk-bentuk kejahatan untuk memecah belah bangsa ini. Kami tutup bungkus semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang punya adil untuk menjaga dan melindungi bangsa ini. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan bagi Pulau Bali ini, agar Pulau Bali ini juga boleh ada dalam keadaan baik dan aman oleh karena perlindungan-Mu. Kami tak lupa juga berdoa bagi COVID-19 ini. Ada begitu banyak yang jatuh sebagai korban dari COVID-19 ini. Dan ada pula juga sampai dengan saat ini masih di dalam rawat isolasi. Mampukan, kuatkanlah mereka, hiburlah mereka. Sehingga kuasa-Mu yang akan menyembuhkan setiap saudara kami yang dalam isolasi dari COVID-19 ini. Dan hamba-Mu juga boleh dihibur oleh karena kekuatan Tuhan untuk menghibur setiap keluarga-keluarga yang telah meninggalkan akan dunia ini oleh karena virus COVID-19 ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, Sinode GKPB yang boleh terpilih di tahun 2020-2024 ini. Pimpinlah mereka Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga juga setiap MSA maupun MSL yang bersama-sama juga Tuhan boleh memilih mereka. Biarlah mereka Tuhan membawa gereja ini dengan penuh kedamaian. Kami tidak ingin membawa GKPB ini di dalam perseteruan. Kami tidak ingin juga membawa GKPB ini ada di dalam perpecahan. Maka dari itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, persatukanlah setiap pemimpin-pemimpin kami ini, mampukan dan kuatkanlah mereka, sehingga mereka boleh mengemban bagian tugas yang baik
untuk pelayanan-pelayanan berikutnya hanya untuk memuliakan Tuhan dan umat-Mu di seluruh Pulau Bali ini. Kami serahkan ini semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada pekan ini. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memulai persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat dari 337 ayat yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan rasa syukur kami membawakan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pekan ini. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami sangat mengimani Tuhan begitu baik kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang sudah memberkati kami sepanjang hari, sepanjang pekan Tuhan. Dan atas kebaikan-Mu itu, kami mempersembahkan persembahan ini kembali kepada Tuhan, sendari bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Demikianlah puji syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini agar bisa dipergunakan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan menutup ibadah kita dengan nyanyian penutup dengan Kidung Jemaat 336 bait yang keempat. Indonesiaku, negaraku.
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke tempat kita masing-masing dan nyatakanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita meyakini bahwa kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita juga boleh membawa kemurahan Tuhan itu kepada sesama kita. Untuk itu, saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang melindungi, memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.